Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 23 Juli 2026. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali mengalami eskalasi setelah Iran diduga melancarkan serangkaian serangan yang menjangkau sejumlah negara Teluk. Insiden tersebut memicu meningkatnya kewaspadaan regional, mendorong negara-negara terdampak memperketat sistem pertahanan udara, sementara Amerika Serikat mulai meningkatkan operasi militernya di kawasan. Serangan yang terjadi pada malam hari itu tidak hanya berdampak terhadap Bahrain, tetapi juga dilaporkan memengaruhi Kuwait, Qatar, hingga wilayah Irak Utara. Bersamaan dengan itu, aktivitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah meningkat secara signifikan, menandakan potensi babak baru dalam konflik yang terus berkembang. Kedutaan Besar Israel di Bahrain dilaporkan menjadi sasaran rudal. Menurut laporan Channel 14 Israel, pada Selasa malam 21 Juli 2026, Kedutaan Besar Israel di Manama, ibu kota Bahrain, dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal yang diduga diluncurkan oleh Iran. Hingga berita ini disusun, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mengenai tingkat kerusakan maupun kemungkinan adanya korban jiwa. Belum ada laporan resmi yang mengonfirmasi jumlah korban maupun dampak material akibat serangan tersebut. Sebagai respon atas ancaman tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Sirine peringatan dibunyikan di berbagai wilayah negara itu sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Aktivasi sistem peringatan nasional tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Bahrain memandang situasi keamanan saat itu berada pada tingkat ancaman yang serius. Sejumlah negara Teluk ikut terdampak serangan. Beberapa jam sebelum insiden di Bahrain, sejumlah negara di kawasan Teluk telah lebih dahulu melaporkan adanya serangan yang dikaitkan dengan Iran. Negara-negara yang disebut terdampak antara lain Bahrain, Kuwait, Qatar, serta Vietnam, yang dalam sejumlah laporan disebut mengalami dampak terhadap kepentingan maritimnya. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan terhadap beberapa instalasi militer yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut sasaran mereka meliputi sebuah stasiun radar tempur di dekat pangkalan udara Ali Al-Salim milik Amerika Serikat di Kuwait, serta sistem radar lain yang berada di Pulau Bubiyan, wilayah strategis yang terletak di bagian utara Teluk Persia. Apabila klaim tersebut benar, maka sasaran ini menandai perluasan sasaran Iran terhadap infrastruktur militer yang berafiliasi dengan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Qatar mengecam keras serangan Iran. Menyusul meningkatnya eskalasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Qatar segera mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Iran. Dalam pernyataannya, Doha menilai rangkaian serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara-negara Teluk serta berpotensi memperburuk stabilitas kawasan. Qatar juga secara khusus menyoroti insiden yang menimpa kapal Kaifan, sebuah kapal yang sedang melintasi Selat Hormuz, dan dilaporkan menjadi sasaran serangan selama meningkatnya ketegangan di kawasan. Pemerintah Qatar mendesak Iran agar segera menghentikan seluruh operasi militernya, menghindari tindakan yang dapat memperluas konflik, serta menghormati kedaulatan negara-negara tetangga. Selain itu, Doha menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Bahrain, Kuwait, dan Yordania dalam menjaga keamanan wilayah masing-masing. Irak ikut mengalami eskalasi keamanan. Ketegangan juga meluas ke Irak bagian utara. Mengutip sumber dari aparat keamanan Irak, Reuters melaporkan bahwa pada malam 21 Juli 2026, sedikitnya 3 pesawat nirawak drone bermuatan bahan peledak berhasil ditembak jatuh di sekitar konsulat Amerika Serikat di Erbil. Hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pihak yang meluncurkan drone-drone tersebut. Namun hampir bersamaan dengan insiden itu, media sosial dipenuhi berbagai rekaman video yang memperlihatkan sejumlah titik kebakaran di berbagai lokasi di kota Erbil. Laporan awal menyebutkan bahwa kebakaran tersebut kemungkinan dipicu oleh kombinasi serangan rudal dan drone yang diduga berasal dari Iran. Sejumlah analis memperkirakan sasaran utama serangan adalah markas serta fasilitas milik kelompok-kelompok oposisi Kurdi yang selama ini menantang pemerintah Iran. Sistem pertahanan udara Erbil diaktifkan. Setelah serangkaian ledakan terjadi, otoritas keamanan Irak segera meningkatkan status kewaspadaan. Sistem pertahanan udara di Erbil langsung diaktifkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan berikutnya.
Sementara itu, Bandara Internasional Erbil mengumumkan penghentian sementara seluruh penerbangan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat hingga kondisi keamanan dinyatakan stabil. Penutupan bandara tersebut menjadi indikasi bahwa ancaman terhadap wilayah udara Irak Utara dinilai cukup serius. Amerika Serikat mulai meningkatkan operasi militer. Seiring meningkatnya ketegangan regional, Amerika Serikat juga mulai memperluas aktivitas militernya di Timur Tengah. Menurut sejumlah laporan, pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Dan Burnham dikabarkan telah memberikan izin kepada militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris sebagai titik operasi dalam melaksanakan serangan terhadap sasaran tertentu di Iran. Pada saat yang hampir bersamaan, pesawat pengebom strategis B-1B Lancer milik Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan lepas landas dari RAF Fort Inggris. Pesawat-pesawat tersebut disebut menjalankan misi menuju sejumlah sasaran strategis di Iran, termasuk kompleks industri rudal di kawasan Kojir, sebelah timur Teheran, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi persenjataan penting Iran. Analis, pertahanan udara Iran mengalami kelemahan serius. Analis pertahanan Iran, Babak Tagfai, mengunggah rekaman video yang memperlihatkan aktivitas pertahanan udara Iran ketika pesawat pengebom B-1B Amerika beroperasi di atas wilayah sekitar Teheran. Menurut analisisnya, pasukan pertahanan udara Iran saat ini mengalami kekurangan rudal permukaan ke udara yang mampu menghadapi pesawat pengebom strategis yang beroperasi pada ketinggian tinggi. Akibat keterbatasan tersebut, Satuan Pertahanan Udara Iran disebut hanya mengandalkan tembakan meriam anti pesawat yang diarahkan ke langit. Tagfai menilai penggunaan meriam anti pesawat lebih bersifat simbolis untuk menunjukkan bahwa pertahanan udara masih aktif daripada benar-benar efektif dalam menghadapi pesawat seperti B-1B Lancer. Aktivitas udara militer Amerika semakin intensif. Peningkatan operasi Amerika juga terlihat dari aktivitas pesawat pengisian bahan bakar di udara. Berdasarkan data pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sedikitnya 6 pesawat tanker KC-135 Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat terpantau beroperasi secara bersamaan di atas wilayah udara Israel dan Yordania. Dalam operasi udara modern, keberadaan 6 pesawat tanker sekaligus biasanya mengindikasikan adanya pengerahan sejumlah besar pesawat tempur atau pesawat pengebom yang memerlukan dukungan pengisian bahan bakar selama menjalankan misi. Para pengamat memperkirakan aktivitas tersebut berkaitan dengan pengerahan kekuatan udara Amerika, perpindahan armada tempur, dukungan bagi operasi pengeboman, hingga persiapan untuk operasi lanjutan apabila konflik terus meningkat. Peningkatan intensitas penerbangan militer tersebut dinilai menjadi salah satu indikator bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah masih berpotensi berlanjut. Menteri Keuangan Amerika ungkap dugaan aset keluarga Ayatollah Khamenei. Di tengah meningkatnya tekanan militer terhadap Iran, muncul pula perkembangan di bidang ekonomi dan politik. Pada 21 Juli 2026, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan bahwa pemerintah Amerika mengklaim telah berhasil melacak sejumlah aset luar negeri yang diduga terkait dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta putranya, Mojtaba Khamenei. Menurut Bessent, nilai total aset yang berhasil diidentifikasi diperkirakan melebihi 100 juta dolar Amerika Serikat. Aset-aset tersebut disebut mencakup berbagai bentuk kepemilikan, mulai dari properti hingga investasi yang berada di sejumlah negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Bessent juga menyatakan bahwa pemerintah Amerika berencana mengungkap secara terbuka rincian lokasi dan informasi mengenai aset-aset tersebut. Ia menambahkan bahwa apabila aset tersebut nantinya berhasil dibekukan, pemerintah Amerika Serikat mengklaim tidak akan mengalihkannya menjadi milik negara Amerika, melainkan mempertahankannya sebagai aset yang suatu saat dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat Iran. Pernyataan tersebut dipandang banyak pengamat sebagai langkah yang memiliki dimensi politik sekaligus ekonomi, karena berpotensi meningkatkan tekanan terhadap elit pemerintahan Iran di tengah konflik yang terus berlangsung. Sejumlah analis juga menilai bahwa kemampuan Amerika Serikat melacak aset para pejabat tinggi Iran dapat menjadi presiden bagi upaya penelusuran aset luar negeri milik elit negara lain di masa mendatang, meskipun hingga kini belum ada kebijakan resmi yang mengarah pada langkah tersebut. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.